Saat ini kita sedang berada di Topaz Sky Lounge dari Ayala Sunrise Mall Mojokerto Hotel. Ya. Saat ini kita kedatangan tamu istimewa, Ketua Umum PWI Pusat, Bapak Hendri Khairudin Bangun. Nah, bagaimana Pak? Apa aja sih dalam tanda kutip yang wartawan-wartawan yang tanda kutip nakal ya Pak ya? Nah, itu apa aja yang pernah Bapak dengar sih? Banyak sebetulnya pengaduan terkait itu, ya. Jadi ada teman-teman yang mencalonkan diri diam-diam, ya. Ada yang menjadi tim sukses diam-diam. Nah, itulah kita yang banyak kita terima kemarin itu, baik sebelum Pilpres maupun pada saat Pilpres dan Pileg itu, ya. Kalau yang lain-lain saya belum menerima, artinya misalnya di daerah ini ada wartawan ini melakukan ini, belum, ya, masih sangat sedikit. Jadi sebagian besar masih terkait dengan pemilihan presiden dan pemilu legislatif kemarin. Sebagai seorang wartawan ya, Iya. Profesi yang menurut saya sangat terhormat, di mana melakukan tugas jurnalistik bukan hal yang mudah. Iya. Banyak tantangan, baik dari berbagai sisi, mungkin baik dari secara jarak, tempat, dan segala macam. Belum lagi tawaran-tawaran, ada kutip ya. Iya. Bagaimana Bapak menyikapi hal itu sebagai seorang yang sudah senior di bidang jurnalistik? Supaya teman-teman ini sering-sering membaca kode etik jurnalistik, ya. Nah, lalu caranya apa? Program PW itu ada yang namanya Sekolah Jurnalisme Indonesia. Kemarin itu sudah dilakukan di Bandung, ya, diresmikan Menteri Dikbudristek Pak Nadiem Makarim. Nah, itu adalah pelatihan selama 5 hari yang isinya, ya, mulai dari filosofi wartawan sampai dengan tantangan-tantangan sekarang platform global, bagaimana cara beradaptasi dengan kemajuan AI dan segala macam. Itu yang sifatnya pendidikan yang menyeluruh. Ya. Ada lagi kami punya yang namanya program safari jurnalistik, ya. Nah, kalau tadi Sekolah Jurnalisme Indonesia ini kita, ya, PWI akan didukung oleh Kemendikbudristek, ya. Ada pembiayaan untuk 4 provinsi. Di samping itu ada juga pembiayaan dari Freeport itu untuk 2 provinsi. Jadi kami dapat 6. Kemudian ada lagi yang namanya safari jurnalistik. Itu materinya itu juga kode etik, undang-undang pers, semua. Supaya teman-teman anggota PW khususnya itu memahami, ya, sehingga mereka ketika bekerja sebagai wartawan itu sangat menghayati dan memahami kode etik, undang-undang pers dan sebagainya. Nah, kemudian kami juga punya program yang namanya uji kompetensi. Uji kompetensi ini alhamdulillah sejauh ini sudah berlangsung di 18 provinsi, ya. Target kami seluruh provinsi yang ada di Indonesia, termasuk cabang khusus PWI yaitu Surakarta, tempat berdirinya PWI. Nah, itulah upaya-upaya kami, karena kami sadar, ya, tidak semua perusahaan pers itu mampu memberi pendidikan pelatihan yang memadai bagi wartawannya karena masalah anggaran dan sebagainya. Nah, dengan mengingat kembali, membaca kembali, ya, berdiskusi mengenai kode etik, peraturan Dewan Pers, undang-undang pers, itu kita berharap teman-teman ini dalam bekerja memiliki patokan-patokan, ada pedoman lah, sehingga dia nggak nyasar, ya, dia melanggar kode etik, dia membuat karya jurnalistik yang bertentangan dengan aturan kode etik dan sebagainya. Di tempat tadi, menjadi wartawan itu adalah pilihan. Pilihan itu ada risiko, ya. Risiko itu apa? Ya, kita tadi independen. Jadi independen itu apa sih? Independen itu adalah ketika kita bertindak sama sekali tidak ada yang mempengaruhi kita. Dan dasarnya itu ke hati nurani. Kita kalau ini kayaknya nggak benar nih, jangan, gitu, ya. Misalnya bos bilang sana kamu liput tuh ada gitu-gitu, tapi nanti yang ini nih, itu nggak boleh tuh kita menerima pesan. Kita harus bisa mengatakan, nggak bos, saya ini bekerja untuk publik nih. Kalau saya bikin berita, misalnya ada jalan rusak, bukan saya maksudnya menuduh kepala dinasnya atau mendorong LSM, enggak. Saya karena kalau jalan rusak yang rugi itu masyarakat. Mobilnya cepat rusak, jalanan jadi susah, jadi harga-harga angkot jadi mahal. Nah, kan itu kepentingan publik.
Bukan karena kita benci kepala dinas atau kita berteman dengan LSM. Memang banyak lah menurut saya yang akan menentukan kita berhasil atau tidak menjadi wartawan yang baik itu nanti adalah waktu. Ya, setahun, 2 tahun masih belajar, tahun ketiga, tahun keempat nah mulai ya. Di situ nanti orang akan menilai ini wartawan kredibel apa enggak. Tetap semangat untuk wartawan-wartawan Indonesia dimanapun kalian berada. Kalian adalah kontrol sosial, kalian mempunyai peran untuk edukasi, informasi untuk masyarakat, menangkal hoax dan segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi agar masyarakat bisa tercerdaskan dengan berita-berita yang ada yang kita buat. Salam untuk semua wartawan dimanapun kalian berada.